Kemudian mobilitasnya dia esensial, kritikal, atau empat nih kita. Kemudian sehingga nanti dia nggak ngecek masalah vaksin saja, masalah keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bintara sekalian. Yang atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita semua. Satu hari berapa perusahaan yang harus dilaporkan oleh beliau-beliau, cuci tangan kah? Ada cek protokol kesehatannya. Nanti tolong di briefing bagaimana mau cek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkatkan rekan-rekan untuk melaksanakan patroli vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kasatlantas Metro Bekasi memiliki gagasan yang disebut patroli vaksin berani. Ya, jadi kegiatan patroli vaksin ini ditujukan untuk meminta seluruh masyarakat yang belum divaksin untuk segera vaksin. Saat ini memang masyarakat antusias, namun karena sosialisasi dan vaksin yang masih terbatas, ini harus kita proaktif untuk mensosialisasikan dan mengajak mereka vaksin. Ada 4 konsep vaksin yang kita laksanakan dalam hal patroli ini, atau sasaran 4 sasaran patroli vaksin ini. Yang pertama adalah perkantoran. Perkantoran itu kita bagi 3, perkantoran industri, perkantoran swasta non industri, dan perkantoran pemerintahan. Kalau pemerintahan mungkin hampir 100% sudah divaksin semua ya. Kecuali yang memang belum waktunya dan memiliki halangan-halangan untuk divaksin. Tapi untuk swasta ini, baik yang non industri atau industri, ini masih banyak sekali. Industri ini jumlah karyawannya 1,7 juta. Di Bekasi itu hampir setengahnya. Bekasi kita penduduk keseluruhan itu sekitar 2,8 sampai 3,5 juta penduduk. Itu setengahnya ya. Jadi kalau kita intervensi di perusahaan, karyawan perusahaan dan keluarganya saja sudah bisa setengahnya lebih kita lakukan intervensi vaksinnya. Kemudian selain perkantoran, kita juga akan patroli di pemukiman-pemukiman. Bisa patroli langsung ke komunitasnya, baik formal maupun informal, mulai dari kecamatan, kemudian perdesaan, RW dan RT. Ini kita patroli ke sana juga. Dan kita juga di pemukiman bisa door to door personal. Ya, banyak orang yang memiliki disabilitas ya, dan lain-lain ya, memiliki keterbatasan, itu kita lakukan door to door untuk divaksin di tempat kah, atau kita mobilisasi ke tempat vaksin ya. Kemudian juga kita patroli ke public area. Kita tahu bersama ya, ada pasar yang mungkin belum sempat divaksin, mall ya, yang karyawan juga belum divaksin, kemudian kios-kios itu belum divaksin, padahal tingkat penyebarannya cukup tinggi di situ. Ada misalnya tempat wisata, hotel ya, atau public area lain yang harus kita datangi ya. Kemudian juga kita lakukan patroli ke tempat-tempat zona merah.
kita lakukan vaksinasi secara insidental di situ. Kalau ada lonjokan, kita swab dulu mereka. Setelah itu langsung kita lakukan vaksin 1-2 hari setelah itu. Ya, jadi yang lainnya ketika ada transmisi dari yang sudah reaktif, ya, ini kita bisa langsung cut dan fatalitas serta mortalitasnya bisa dikurangi. Jadi kita sekat dulu mereka, ya. Kalau zona merah ini kita sekat dulu, kita karantina dulu mereka, ya. Khawatir ini jebol, ya. Nah, yang sisanya yang sehat ini harus kita vaksin dulu. Sehingga ketika kena, mortalitas dan fatalitasnya aman, ya, kecil. Nah ini patroli vaksin arahnya ke sana. Dan kita sudah punya belangko vaksin, belangko patroli vaksin. Nanti kalau misalnya patrolinya ke pemukiman, datang ke RW A, C, B, C gitu misalnya, RW berapa, catat, ya jumlah RW-nya berapa, penduduknya, kemudian berapa yang sudah divaksin, berapa yang belum divaksin. Nah itu didatakan setiap hari, wajib lapor ke Kasat Lantas. Kasat Lantas satu kendaraan 10 lokasi. Ya, kalau penentuan sasaran itu mungkin Kanit Patroli, ya, menyampaikan. Kita melakukan, ya, dia bertanggung jawab lokasi satu. Jadi sehingga masif, ya.